Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 579 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 21 September 2021 dari kitab Amsal pasal 26 ayat 21 mengatakan, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, songon arang tugarani api, jala songo soban tuapi, songonido bawa parbada-bada, pasobu parsalisian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, perbedaan sebenarnya tidaklah selalu salah, karena dalam segi positif hal tersebut dapat saling melengkapi sudut pandang antara pihak-pihak yang berbeda tersebut. Sayangnya, justru perbedaan sering disikapi sebagai konflik. Bahkan hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antar pihak-pihak yang berbeda pandangan. Bahkan karena perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan atau perbedaan faham, konflik sangat mungkin terjadi di lingkungan gereja, yaitu antara jemaat dengan jemaat, antara pendeta dengan jemaat, antara pendeta dengan pendeta, yang seharusnya tempat tersebut dan persekutuan tersebut menjadi suatu gambaran yang ideal dari orang-orang yang mengasihi Kristus dan mengasihi satu dengan yang lain seperti Kristus. Demikianlah dalam kehidupan ini, setiap orang boleh mengalami konflik antara satu dengan yang lain. Konflik yang bisa saja terjadi di dalam keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, serta antara saudara dengan saudara. Konflik juga bisa terjadi di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat bekerja, di pasar-pasar, atau di jalan raya. Konflik juga terjadi di dunia maya, di era digitalisasi yang canggih. Komunikasi massa tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sana juga sering terjadi konflik. Konflik karena perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan atau perbedaan faham dapat
menjadi tidak terkendali ketika ada orang-orang yang kemudian ikut campur dalam pertengkaran tersebut, mencoba membela sepihak atau ingin memperparah keadaan. Seseorang bisa saja berpura-pura sebagai pembawa berita, orang yang berpura-pura ramah, padahal isi dan motifnya mengandung kebencian dan pemecah belah. Dalam kitab Amsal, bahwa orang-orang yang ikut campur tangan dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Amsal 26 ayat 17. Raja Salomo memberi nasihat kepada kita untuk waspada terhadap orang yang suka bertengkar. Ada kalanya saat bersosialisasi dengan orang lain tanpa disadari, kita menyampaikan hal-hal yang tidak sepantasnya. Orang percaya harus berusaha menjadi orang-orang yang mampu meredakan konflik dan meredakan pertengkaran yang terjadi dengan memperhatikan apa yang menyebabkan suatu konflik atau penyebab pertengkaran. Setidaknya ada 3 unsur yang membuat api tetap menyala, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Jadi untuk memadamkan api, salah satu unsur harus dihilangkan. Memadamkan api adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi bahan bakar api tersebut. Penting bagi kita untuk menguji diri kita sendiri, jangan sampai kita berpihak, apalagi sampai menyukai, senang berkonflik. Hendaklah kita selalu menjadi bagian dari orang yang berusaha meredakan, memadamkan konflik. Standar kebenaran kita sesuai dengan kesempurnaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup, Ia berkonflik dengan orang Farisi. Jemaat mula-mula berkonflik dengan orang Farisi dan juga berkonflik dengan Kekaisaran Romawi. Namun Tuhan Yesus, para rasul, dan jemaat mula-mula tetap memegang teguh standar yang seharusnya. Mereka tetap memerangi nabi-nabi palsu dan para pengajar-pengajar palsu, tetapi mereka tidak menjadi orang-orang yang dengan sengaja membuat konflik atau memelihara konflik. Jika konflik tersebut harus terjadi karena membela kebenaran Tuhan, maka mereka siap menghadapinya. Mereka juga orang-orang yang berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Tentu kita juga menginginkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, dengan melihat dan meniru segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 579 ayat 1. Puji Tuhan, haleluya.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.